Shalom, saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran ketiga kuartal 4 tahun 2020 dengan judul Hukum sebagai Guru. Ayat hafalan tertulis Ulangan 6 ayat 5 firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat kepadamu kami sampaikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah, dan Allah yang memberikan kehidupan bagi kami melalui napas kehidupan yang Tuhan izinkan bersama dengan kami. Bapa di sorga, saat ini kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Urapi kami Tuhan untuk memahami pelajaran ini dan mengaplikasikan di dalam hidup kami. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehubungan judul yang kita pelajari dalam pekan ini adalah hukum sebagai guru. Bagaimana bisa hukum menjadi guru? Kadangkala kita menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu hal yang patut dilanggar, dan hukum dibuat supaya dilanggar. Namun melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita akan diberikan suatu pemahaman yang baru bagaimana pentingnya hukum ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada orang Israel, dan juga kepada saudara dan saya yang masih hidup di permukaan bumi menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan itu, maka kita akan menguraikan pelajaran Sekolah Sahabat dalam satu pekan ini menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah tujuan hukum. Apa kira-kira tujuan hukum itu? Lalu yang kedua nanti adalah manusia atau orang yang memelihara hukum. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu tujuan hukum. Apa kira-kira tujuan hukum sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran 3 ini? Yang pertama adalah mempelajari hukum untuk mengajari kita cara takut akan Tuhan, ya. Melalui hukum kita diajar untuk takut akan Tuhan. Arti takut di sini bukan berarti takut sembunyi tidak melakukan tindakan, tetapi arti takut di sini adalah melakukan tindakan dan hormat, ya, kepada Allah yang memberikan hukum itu. Pemirsa, inilah salah satu tujuan hukum, supaya kita dapat takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita boleh buka Alkitab kita, Ulangan 31 ayat yang ke-12. Pemirsa, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membaca hukum di hadapan semua orang selama hari raya Pondok Daun. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa hukum ini sangat penting dan sangat penting untuk diingat dan diterapkan di tengah kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan selalu mengulang-ulangi melalui hambanya Musa untuk membacakan hukum, ya, hukum yang Tuhan telah berikan kepada Musa. Terkhusus 10 hukum yang Tuhan telah berikan di gunung mana? Di gunung Sinai. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, artinya adalah bahwa setiap hukum itu diberikan kepada orang Israel untuk dibacakan, ya, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin suku, tapi kepada semua orang, ya. Apa artinya? Ini merupakan satu proses yang harus diikuti untuk dapat mengerti bagaimana pentingnya hukum itu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini adalah suatu sistem pembelajaran sederhana yang membiarkan anak-anak dan juga orang dewasa belajar tentang permulaan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi hukum ini tadi bukan saja diberikan kepada orang dewasa, tapi juga diberikan kepada anak-anak. Dan juga hukum ini bahkan dibuat menjadi suatu syair
lagu nyanyian, supaya orang-orang Israel benar-benar dapat mengingat bahwa ada janji yang Tuhan berikan baginya. Dan melalui janji ini mereka akan takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, boleh kita buka dalam Mazmur 111 ayat 10. Saya akan tampilkan di layar, boleh kita baca. Pemirsa, kita tidak memiliki kecenderungan alami untuk takut akan Tuhan, ya. Dan kita juga harus belajar melakukannya. Sehingga tidaklah baik jikalau kita mengatakan kita sudah mendapatkan kasih karunia. Kami sudah mendapatkan kasih karunia. Sekarang ini kami hidup di dalam apa? Kasih. Jikalau kita pelajari lebih dalam bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia jikalau kita tidak belajar tentang takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga kita harus memiliki kecenderungan untuk takut kepada Tuhan. Karena manusia yang diciptakan oleh Tuhan bukan cenderung untuk takut kepada Tuhan, tapi cenderung berbuat dosa. Ini akibat apa? Dosa. Kita sudah pelajari di pelajaran yang pertama, bahwa setiap manusia yang lahir di bumi ini sudah apa? Cenderung berbuat dosa. Kecuali siapa? Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, bahwa kita takut kepada Tuhan dan kita memiliki kasih, dan kasih karunia itu Tuhan akan berikan bagi kita. Bukan berarti bahwa secara otomatis kita sudah takut kepada Tuhan. Ini merupakan suatu perkataan yang sombong. Pemirsa, kita harus belajar dan belajar melakukannya untuk takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Inilah salah satu tujuan hukum, supaya kita takut kepada Tuhan. Tentu ketakutan ini harus datang dengan apa? Dengan cinta. Ya, tadi saya sudah awali bahwa arti takut dalam pembahasan kita ini bukan takut tidak melakukan tindakan hal yang baik, tetapi melakukan suatu tindakan yang positif yang selaras dengan apa? Firman Tuhan. Makanya dikatakan ketakutan ini harus datang dengan apa? Dengan cinta. Ya. Mungkin saja arti takut ini boleh diaplikasikan dengan seorang ayah dengan anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam pekan ini. Bahwa seorang ayah yang baik akan ditakuti oleh anaknya. Ya. Bukan berarti takut untuk dipukul atau takut untuk diusir dari rumah, bukan. Tapi karena baik. Karena baik ayahnya atau orang tuanya, maka anak-anak itu jadi apa? Takut. Jadi hormat artinya. Ya. Sama halnya kita sering mendengar, jikalau kita masih mengecap pendidikan di bangku sekolah atau bangku kuliah, kadang-kadang ada dosen atau guru yang sangat baik sehingga kita sangat takut, ya. Arti takut di situ bukan artinya karena dia pemarah, bukan, tapi karena dia baik, karena dia memperhatikan kita, karena dia bagus menyampaikan pelajaran, sehingga kita apa? Hormat dan takut kepadanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tujuan hukum berikutnya adalah menjadi saksi terhadap manusia. Boleh kita buka Ulangan 31 ayat 26. Saya akan tampilkan di layar, tapi pemirsa boleh buka Alkitabnya dan baca dan renungkan. Saksi menceritakan apa yang mereka dengar dan lihat. Dan hukum berperan sebagai saksi. Dia akan menjelaskan apa yang dilihatnya dalam diri kita. Tentunya kesalahan, dosa yang kita perbuat. Karena pelanggaran terhadap hukum adalah dosa. Jadi hukum itu akan menjelaskan, dia menyaksikan bahwa hari Senin si Polan melakukan kesalahan, yaitu berdusta, hukum ke-9. Oh, pada hari Rabu si Polan melakukan kesalahan dan membuahkan dosa, yaitu tidak menghormati orang tuanya, hukum ke-5, dan seterusnya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi hukum itu akan bertujuan untuk menjadi saksi. Dan dia menjadi saksi bukan untuk melindungi kita, karena bisa saja saksi-saksi yang ada di dunia yang kita kenal saat sekarang ini bisa saja bersaksi
untuk melindungi kesalahan kita. Tetapi hukum akan berperan untuk melawan kita. Melawan dalam arti menunjukkan semua kesalahan-kesalahan yang kita miliki, bukan berpihak kepada kita untuk menutupi semua kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Roma 3 ayat 23. Pemirsa, bahwa hukum itu menegur hati kita, tetapi juga menuntun kita ke solusi. Siapa solusinya? Yesus Kristus. Sama halnya jikalau ada noda hitam di muka saya, dan pada saat saya keluar rumah, orang senyum-senyum melihat saya curiga kenapa si Polan senyum kepada saya. Selama ini tidak seperti itu. Maka saya harus pergi ke cermin. Pada saat saya lihat cermin, oh ternyata di wajah saya ada noda hitam. Dan cermin itu tidak dapat membersihkan noda hitam yang ada di muka saya, kecuali jikalau saya mengambil air dan membersihkannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sama halnya bahwa hukum itu yang bersaksi untuk kita itu, dia hanya menceritakan dan menunjukkan apa kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Tetapi dia tidak sanggup untuk memberikan kehidupan atau mengampuni akan kesalahan kita. Bahwa cermin itu tidak sanggup untuk menghapus noda hitam di muka kita. Tetapi Yesuslah yang sanggup. Inilah solusinya, yang sanggup membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 3 ayat 26, bahwa hukum itu adalah hanya penuntun. Penuntun kepada siapa? Yesus Kristus. Memang benar, hukum adalah penuntun. Jadi melalui hukum ini kita dapat mengenal Yesus Kristus. Tanpa hukum kita tidak bisa mengenal Yesus Kristus. Pemirsa, tujuan hukum yang berikutnya adalah membuat kita sejahtera. Sebagaimana dikatakan Yosua 1 ayat 7 dan 8, kita boleh buka Alkitab kita. Namun saya tidak bacakan semuanya, saya tampilkan di layar. Bahwa firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 7 ayat 8, saya kutip hanya beberapa kalimat saja. Apa dikatakan? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Berikutnya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pemirsa, sangat luar biasa. Allah berfirman kepada Yosua supaya menuruti seluruh hukum dan hati-hati. Supaya apa? Kalimat yang paling terakhir tadi dikatakan, supaya engkau beruntung. Orang yang menuruti hukum Tuhan, janji Tuhan, maka hidupnya akan beruntung. Mungkin saja kita tidak beruntung di dalam pekerjaan kita, karena di lingkungan pekerjaan kita tidak lagi mengindahkan peraturan janji hukum sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Kadangkala dalam pekerjaan kita, yang salah dianggap benar, dan yang benar dianggap apa? Salah. Sehingga dikatakan kita harus hati-hati dalam memelihara hukum ini, di dalam melakukan hukum ini, dan pasti kita akan apa? Beruntung. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah membuat kita sejahtera. Artinya bahwa kita mungkin berhasil, dan mungkin saja kita tidak berhasil. Pada saat kita tidak berhasil secara pandangan dunia ini, bukan berarti bahwa kita gagal di dalam melakukan hukum. Apabila kita sudah melakukan hukum itu dengan hati-hati, tapi melalui pandangan mata manusia, pandangan dunia, kita tidak berhasil, tidak masalah. Yang penting kita berhasil di dalam menyongsong kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Pemirsa, berikutnya adalah hukum mengajarkan kita bagaimana hidup sesuai dengan instruksi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mendukung mereka yang ingin melakukan kehendak-Nya dengan cara bagaimana? Dengan cara yang khusus. Kita boleh buka Alkitab kita
Ulangan 30 ayat 9 sampai ayat 10. Dan juga Mazmur pasal 1. Mematuhi hukum Tuhan adalah bahagian dari pendidikan Kristen. Itu adalah bagian penting dari hidup dengan iman dan mempercayai kasih karunia Tuhan. Wahyu 14 ayat 12, Yakobus 2 ayat 10 sampai ayat 12. Mari kita masuk ke bahagian yang kedua, yaitu mereka yang memelihara hukum. Tadi kita sudah singgung tentang tujuan hukum tadi membuat kita sejahtera. Mungkin ada juga kaitannya dengan poin yang kedua ini. Mari kita lihat bahwa mereka yang memelihara hukum akan memiliki perjuangan. Ya, perjuangan. Perjuangan dalam hal apa? Boleh kita buka 2 Tawari 31 ayat 21. Pemirsa, bahwa Yosua dan Hizkia makmur karena mereka mematuhi hukum Tuhan. Namun demikian, orang lain yang menaati hukum tidak bernasib sama seperti Yosua dan juga Hizkia. Sebagaimana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, dia menaati hukum, tapi dia dipenggal, dipenjara. Demikian juga pekerjaan, dia kehilangan semua yang dia milikinya. Pemirsa, Paulus, dia menuruti hukum, tapi dia dicambuk, dia dipenjarakan, kapalnya karam, dan banyak kejadian-kejadian yang mengerikan secara manusia kita lihat. Pemirsa, bahwa mereka yang sudah menuruti hukum ada juga dilempari batu. Stefanus. Ada juga yang digergaji, dibunuh dengan pedang, dan lain sebagainya. Ingat bahwa orang yang menuruti hukum tidak selamanya mendapatkan kemakmuran, tapi bisa saja mendapatkan pencobaan-pencobaan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa mereka yang memelihara hukum tidak selalu makmur. Bagaimanapun kita hidup di dunia yang penuh dosa. Selain itu, pangeran dunia ini terus berjuang untuk mencegah kita menjadi orang yang makmur. Kita boleh baca Wahyu 12 ayat 17 dan Yohanes 16 ayat 33. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mereka yang memelihara hukum akan memiliki cita-cita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita boleh buka Alkitab kita, namun nanti kami akan tampilkan di layar. Sebagaimana hubungan Yesus dengan hukum Tuhan ketika dia hidup di bumi ini. Dia taat dalam segala hal. Filipi 2 ayat 8. Dia menaati hukum sejak kecil. Lukas 2 ayat 51 dan ayat 52. Yesus saat di bumi ini dia belajar dari hukum. Ibrani 5 ayat 8. Dan juga Yesus mematuhi hukum untuk menyenangkan Tuhan Bapa yang di sorga. Yohanes 8 ayat 29. Mazmur Daud juga mengatakan ia senang menaati hukum. Mazmur 40 ayat 8. Saat Yesus di bumi ini, dia menaati hukum demi cintanya kepada Bapa yang di sorga. Yohanes 15 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 2 ayat 6 yang kita sudah sebutkan tadi. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara dan saya adalah mengikut Yesus. Maka kita juga harus patuh terhadap hukum. Sebagaimana Yesus juga patuh terhadap hukum yang Bapaknya berikan kepada hamba-hambanya Musa dan nabi-nabi yang lain. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin saja kita tidak bisa mengikuti patuh terhadap hukum sesempurna Yesus Kristus. Namun kita dipanggil untuk berjalan sebagaimana dia berjalan. Yesus berjalan patuh terhadap hukum, maka kita juga harus berjalan patuh terhadap hukum. Kalaupun kita tidak sesempurna Yesus. Apapun tempat pendidikan kita, apakah di sekolah, apakah di alam, apakah di tempat kerja, di perjalanan, di mana saja,
kita harus menekankan pentingnya kepatuhan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya mencintai negara Republik Indonesia ini, tapi kita tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara Indonesia. Maka itu sama halnya dengan berdusta. Jangan kita katakan bahwa saya mencintai Yesus, saya memiliki iman, tetapi kita tidak patuh terhadap perintah. Maka itu juga sama halnya berdusta. Mari kita bandingkan Efesus 2 ayat 8 dan Yakobus 2 ayat 17. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia, bukan karena perbuatan, bukan karena iman. Tetapi apakah kita bisa mendapatkan kasih karunia tanpa iman? Tentu tidak. Kita bisa mendapatkan kasih karunia karena ada iman. Sekarang mari kita bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, garis bawahi, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman hidup karena ada perbuatan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kasih karunia kita dapatkan karena ada iman. Iman hidup karena ada perbuatan. Jadi tidak cukup kita mengatakan bahwa saya sekarang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan kasih karunia dari Allah kalau kita tidak memiliki iman? Oh, saya memiliki iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman kalau tidak ada perbuatan? Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan patuh terhadap apa? Firman Tuhan. Karena melalui kita mematuhi hukum Tuhan, maka di sanalah ada perbuatan. Dari kedua ayat di atas mengartikan bahwa kasih karunia diberikan kepada orang yang memiliki iman, dan iman hidup jika ada perbuatan. Sebagaimana Mazmur 48 mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Mazmur ini, Taurat Tuhan itu ada dalam dadanya. Artinya itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupannya sehari-hari. Yohanes 15 ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Pemirsa, ayat ini sangat luar biasa, mengingatkan saudara dan saya untuk menuruti perintah Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih dari siapa? Yesus. Dan ayat yang terakhir saya baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi menaati hukum adalah tanda iman kita dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Semoga pelajaran ini akan membuat satu perubahan baru di perjalanan hidup kita untuk patuh terhadap hukum Tuhan. Karena melalui itu, perbuatan kita akan semakin baik di hadapan Tuhan. Dan iman kita akan hidup. Dan melalui iman itu, kita memperoleh kasih karunia. Saat kita memperoleh kasih karunia, tentu kita akan diselamatkan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya melalui pelajaran ini Tuhan mengingatkan kami untuk selalu patuh terhadap hukum Tuhan. Melalui itu Tuhan, kami diingatkan untuk selaras berjalan sesuai dengan firman-Mu. Bapa yang di sorga, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang keempat. Akhir kata, kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.